Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11, halaman 101 dan 102. Jadi kita masuk pada building blocks. Nah, ini dia terjemahannya, teks eksplanasi atau teks penjelasan. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah sebuah teks non-fiksi, artinya tidak cerita rekaan, artinya cerita teks ilmiah yang mana berisikan tentang data dan fakta. Yang itu yang pengertian non fiksi ya, teks yang berisikan data dan fakta yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana atau kenapa sesuatu itu terjadi. Nah, ini biasanya termasuk sebuah urutan atau kejadian yang berurutan, ya. Kejadian yang berurutan yang menjelaskan bagaimana, ya, maksudnya bagaimana sebuah kejadian itu terjadi dan menyediakan alasan-alasan untuk proses atau fenomena yang terjadi tersebut. Nah, di situ ini artinya yang why itu di sini. Jadi kenapa kejadian itu terjadi? Nah, apa penjelasannya? Nah, itulah yang disebut dengan explanation text, yang menjelaskan kenapa sesuatu itu terjadi. Sebagai contoh, ini ada hujan, siklus air, ya, dari air di tanah mengalir ke laut, penguapan menjadi awan dan hujan. Dan kemudian juga contohnya adalah gempa bumi seperti teks yang di atas ini, halaman 100. Nah, lanjut. Tipe-tipe teks eksplanasi, ya, tipe-tipe teks eksplanasi. Teks eksplanasi dikategorikan atau dibagi berdasarkan tipe atau bentuk proses mereka menggambarkan. Menggambarkan apa? Menggambarkan yang akan disampaikan, yaitu sequential explanation. Yang sequential itu penjelasan yang berurutan, ya. Dan cause and effect explanation, penjelasan sebab akibat. Yang sequential artinya penjelasan yang menggambarkan natural dan tidak fenomena yang alami dan tidak alami. Nah, atau sebagai contoh siklus hidup manusia atau siklus hidup hewan, itu menjelaskan bagaimana dari proses kandungan mulai lahir, dewasa, tua, meninggal. Nah, itu dia menjelaskan seperti itu. Nah, kalau explanation cause and effect, sebab akibat, teks eksplanasi yang menghubungkan sebab dan akibat dalam menjelaskan bagaimana dan kenapa sebuah kejadian itu terjadi. Nah, dia dihubung-hubungkan. Kenapa dia menjadi seperti itu? Seperti contohnya, ya, volcano. Nah, kenapa sebuah volcano itu bisa terjadi, meletus, misalnya gunung api, ya, bisa meletus. Kenapa seperti itu? Apa penyebabnya? Nah, kemudian lanjut, struktur atau susunan sebuah teks eksplanasi. Nah, kita lihat sosial fungsinya dulu, ya. Sebuah teks eksplanasi digunakan untuk menggambarkan bagaimana. Nah, kalau bagaimana itu masuk kepada sequential explanation. Dan kenapa? Nah, kalau kenapa itu masuk pada cause and effect explanation. Jadi kalau how itu sequential explanation itu menjelaskan bagaimana sesuatu itu terjadi. Kalau
cause and effect explanation menjelaskan kenapa sesuatu itu terjadi. Nah, itu dia. Ya, fenomena terjadi. Ya. Itu perbedaannya antara sequential dan cause and effect. Susunan umum. Nah, sebuah judul yang mengidentifikasi, ya, mengenalkan, ya, topik yang akan dijelaskan. Seperti contoh di halaman 100, ya, 100 ini ya, di praaktivitas. Nah, ini judulnya. Dari judulnya saja kita akan mengetahui bahwa teks berikutnya ini atau teks ini berisikan tentang cerita tentang gempa bumi, sudah tergambar oleh kita. Nah, lanjut. Sebuah pernyataan pembuka, ya, yang mengidentifikasi atau mengenalkan proses-proses apa saja yang akan dijelaskan. Ya. Yang berikutnya, paragraf yang susunannya jelas, ya. Susunan alur ceritanya jelas, yang menggambarkan bagaimana dan kenapa. Nah, maksudnya bagaimana dan kenapa sesuatu itu terjadi, ya. Jadi paragrafnya jelas dari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, jelas berurutan, ya. Lanjut, paragraf penutup yang menyimpulkan seluruh informasi secara bersama-sama. Jadi kesimpulannya, ya, apa kesimpulannya? Terakhir, sebuah teks visual atau judul gambar. Nah, kalau di sini di contoh ini dia label teks, ya. Kita lanjut. Linguistik, fitur-fitur linguistik. Nah, linguistik fiturnya fokus terhadap kelompok umum. Jadi daripada yang spesifik. Jadi pembahasannya adalah lebih fokus pada pembahasan yang lebih umum. Menggunakan kata-kata hubung seperti in general, rather, for instance, ya. Menggunakan kata kerja tindakan, ya. Breaks, erupt, ya. Karena apa itu action verb? Kata kerja yang ada kata kerja itu is, ya, itu menjadi to be, ya, verb juga, tetapi tidak action verbs. To be itu verb tapi tidak action verbs. Menggunakan present tense, ya. Present tense ciri-cirinya to be-nya is atau are, kata kerjanya kata kerja pertama, ya. Kalau wake, ya, itu artinya orang yang ketiga, ya. Nah, seperti ini, ya. Is, nah, dia present tense, ya. Occurs, nah, ini bentuk kata kerjanya, ya. Ini kata kerja present tense, ya. Movements, ya, kata kerja present tense. Jadi tensesnya present tense, ya, tidak yang lain. Referensi terhadap orang tidak boleh diberikan. Nah, jadi menurut pendapat Sanu segala macam tidak ada. Passive voice, bentuk pasif bisa digunakan. Di contoh ini kita lihat bentuk pasif itu seperti ini. Nah, ini dia. Earthquake are classified. Nah, diklasifikasikan. Nah, mana lagi? Ini dia. Large earthquakes are known. Ya, itu bentuk pasif dalam sebuah teks eksplanasi. Itu digunakan. Contohnya dua itu. Nah, lanjut.
menggunakan istilah-istilah dan bahasa teknis ya yang relevan terhadap subjek. Apa subjeknya? Tentu apa yang kita bahas. Kalau subjeknya tentang gempa bumi, tentu menggunakan istilah-istilah yang dikenal pada ilmu tentang gempa bumi tersebut, ya, seperti tremor, ya, temblor. Nah, itu apalagi di sini diberikan itu istilah-istilahnya ya. Nah, lanjut. Kata hubung harus digunakan untuk membuat hubungan antar kalimat ya. Jadi antar kalimat itu harus terhubung. Kata hubungnya seperti and dan but. Nah, itu dua contoh kata hubung yang digunakan, yang sering digunakan dalam explanation text. Menggunakan penjelasan-penjelasan yang detail, yang mendetail, yang terperinci untuk membuat maknanya yang kaya. Jadi setelah membaca ini, setelah membaca explanation text, orang akan jelas, terkayakan, bertambah ilmu pengetahuannya. Nah, barangkali untuk video kali ini itu dulu. Jangan lupa subscribe dan like videonya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampaikan kepada guru dan teman. Sampai jumpa.